Wajah kedamaian yang Hari ini hari pertama dalam rangkaian ya retret meditasi ya. Selama 1 minggu ke depan dengan ya komunitas Dhamma Cakatra dari Amerika ya, dia di California. Ya, kesempatan yang baik untuk bisa mempraktekkan Dhamma di 7 hari ke depan dan ya, mulai malam ini ya, Anda semua uh, melaksanakan atas sila sampai 7 hari ke depan selama retret Anda bertekad. Jadi dengan tekad yang kuat itu akan lebih baik, akan ya bisa menghasilkan karma baik yang bermanfaat untuk Anda, lebih kuat. Dan juga bagaimana pelaksanaan sila itu sendiri bisa menghasilkan karma baik yang superior, dan juga nanti Anda meditasi, nanti akan kasih penjelasan. Nah, Anda harus hasilnya melaksanakannya dengan baik karena Anda punya kesempatan untuk itu selama 1 minggu ke depan. Ada yang dibilang menjaga moralitas superior atau ukata dalam bahasa Palinya. Ada ukata, ada omaka. Ya. Jadi itu pelaksanaan silanya harus dengan berasosiasi pikirannya dengan pikiran yang baik. Ya. Jadi di sini pada sebelum melaksanakan sila, pada saat melaksanakan sila, dan juga sesudah melaksanakan sila harus diimbangi dengan pikiran-pikiran yang baik. Jadi tidak merasa terbebani, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut salah, atau yang lain ragu-ragu. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Jadi Anda harus yakin dengan pelaksanaan sila Anda bahwa saya melakukan sila dengan baik dan ini akan bermanfaat untuk saya. Jadi laksanakan silanya tidak dengan takut melakukan kesalahan. Ya, kalau Anda tidak neko-neko, rasanya aman. Tidak macam-macam, tidak aneh-aneh, rasanya aman. Jadi tenang saja, seperti itu Anda jalankan saja dengan setulus hati, Anda hayati pelaksanaan sila ini. Ya, jadi pelaksanaan sila ini juga tidak apa namanya tidak personal atau tidak hanya ke satu kelompok atau yang lain. Jadi Anda melaksanakan silanya ini dengan tujuan universal. Pelaksanaan sila saya ini akan bermanfaat untuk semua makhluk, tidak hanya untuk peserta retret saja, ya, atau juga yang ada di sekitar center saja, tapi untuk semua makhluk. Misalnya Anda tidak membunuh, ya, tidak hanya orang-orang yang ada di sana di center yang tidak akan Anda bunuh, tapi juga semua makhluk, ya, binatang dan yang lainnya pun, nah itu tidak akan Anda bunuh. Nah, jadi lebih universal itu akan lebih baik pemahamannya itu. Jadi Anda melaksanakan sila walaupun di sana, tapi cakupannya secara universal itu akan menghasilkan apa namanya moralitas yang superior, ya, superior. Nah, ini yang dibilang Pancasila, pelaksanaan sila akan memberikan manfaat. Manfaatnya besar. Ya, walaupun Anda duduk diam misalnya tidak melakukan apa-apa, tapi dengan tekad Anda misalnya tidak membunuh, Anda bisa memberikan rasa nyaman ke seluruh universe, ke seluruh alam semesta. Nah, kondisi apa namanya energi positif ini yang harus Anda kembangkan terus, ya. Jadi Anda bisa hayati pelaksanaan sila ini dengan ketulusan. Jadi tidak pilih-pilih gitu ya, bisa dikatakan. Jadi lebih universal dan juga melaksanakannya dengan penuh respect ya, dan juga bertekad. Saya berusaha untuk tidak istilahnya melaksanakan dengan baik, tidak melanggar sila ini dengan sengaja. Ya, itu juga kalau Anda melaksanakan sila ini dengan baik, dikatakan ya, yang tertinggi, maka ini akan sangat bermanfaat, dan dengan pelaksanaan yang superior ini juga Anda bertekad untuk pencapaian tingkat kesucian sampai arahat. Ya,
Jadi bisa dibilang semoga dengan dengan pelaksanaan moralitas saya ini bisa mengkondisikan saya untuk pencapaian arahat atau ya Nibbanasa Pacayohotu. Nah itu dengan pengertian itu Anda juga akan mempunyai pandangan yang lebih luas dan itu akan menghasilkan pelaksanaan sila yang superior atau dikatakan yang ukata. Ya, ukata. Nah, juga harus yakin terhadap pelaksanaan moralitas ini atau pelaksanaan sila ini dan yakin terhadap hukum kama. Ya, yakin terhadap hukum kama dan Anda mengerti tentang hukum kama itu sendiri, yakin terhadap hukum kama sendiri. Karena dengan begitu, ya pelaksanaan sila Anda menjadi tihetuka, ya aloba, adosa, dan amoha. Ya amoha juga ini penting supaya Anda bisa mendapatkan kualitas pelaksanaan sila yang superior ukata. Jadi yakin terhadap hukum kama. Artinya apa yang saya lakukan ini bermanfaat dan manfaatnya itu nanti akan ada akibatnya, baik untuk diri sendiri dan juga pihak lain seperti itu. Ya, jadi itu yang sekilas tentang pelaksanaan 8 sila ini. Jadi Anda harus hayati dengan baik dan juga dengan pengertian bahwa yakin terhadap hukum kama itu sendiri. Jadi kualitas pelaksanaan sila Anda yang menjadi tihetuka. Tihetuka, 3 akar dan juga ukata, artinya superior. Ya, superior itu ya pelaksanaan sila untuk pencapaian tingkatan arahat dan juga lakukan itu secara universal. Ya, bisa tidak pilih-pilih. Misalnya bukan cuma hanya yang di center saja yang saya jaga keamanannya, tapi semua pihak, semua makhluk. Ya, semoga dengan pelaksanaan sila saya ini bisa mendapatkan manfaat. Ya. Jadi universal, ya, universe, universe. Oke. Nah itu pelaksanaan sila. Terus juga pelaksanaan meditasi. Bagaimana Anda bisa menghasilkan kama baik yang superior, ya atau ukata dalam pelaksanaan meditasi. Nah ini juga penting. Sekali lagi sama seperti pelaksanaan sila. Pelaksanaan meditasi pun untuk menghasilkan sesuatu yang baik itu harus diliputi, diimbangi, bisa dibilang dengan pikiran-pikiran baik. Jadi pada saat sebelum latihan ya Anda punya tekad yang kuat ke sini untuk melaksanakan meditasi, itu sesuatu yang baik. Tekad yang kuat, citana yang kuat untuk praktek dhamma, dan juga pada saat pelaksanaannya pun Anda juga harus menjaga positive thinking Anda. Nah, jadi before, pada saat, dan setelah. Jadi positive thinking terus dijaga. Positive thinking Anda, ya kebaikan dalam pikiran Anda. Jadi pada saat latihan pun Anda juga harus menjaga. Jadi jangan malas, jangan khawatir. Nah ini nanti variasi dalam meditasi ini akan muncul. Nah, Anda harus bisa atasi ini semua, ya. Rasa malas, rasa bosan, rasa jenuh, mungkin kesal atau gelisah, khawatir, takut. Nah, ini harus Anda atasi semua. Ya. Jangan sampai Anda terlarut atau terbawa oleh kondisi-kondisi yang kurang baik tersebut. Nah, kalau Anda tidak menyadarinya, itu akan mempengaruhi kualitas kebajikan yang Anda sedang buat. Ya, jadi Anda harus lawan, Anda harus tahu, mengerti solusinya. Ya, salah satunya adalah hanya kembalikan ke objek meditasi Anda. Gitu. Cepat menyadarinya dan cepat ya berjuang lagi, fight lagi untuk hanya mengamati objek meditasi Anda. Itu. Jadi di situ dan pada saat latihan ini ya Anda berlatih meditasi berlandaskan moralitas. Nah, maka ini sangat sinkron ya, Anda menjaga 8 sila lalu Anda melaksanakan meditasi. Nah, itu sangat ini sekali, support sekali, sangat sinkron bahwa dua hal ini
sila yang baik akan mendukung meditasi yang baik, dan kedua-duanya ini akan menghasilkan karma baik yang besar, ya, yang bisa dikatakan kalau Anda bisa memanfaatkannya bisa menjadi superior, ya. Nah, seperti itu, dan Anda berlatih secara sistematis. Nah, pada saat ini ya Bante akan memberikan instruksi bagaimana berlatih anapanasati, mindfulness of breathing. Ya, ini ada sistemnya, ada sistematisnya. Nah, nanti Bante akan kasih instruksi sesuai dengan keadaan Anda gitu, di tahapan mana, tapi Bante akan memberikan penjelasan secara general dulu. Jadi tahapannya di mana ya Anda lakukan. Nah, ini sistematisnya. Ya, sistematis dan juga harus sabar, ya. Anda juga harus sabar dan juga respect terhadap objek meditasi Anda. Respect terhadap objek meditasi Anda. Seperti Anda respect terhadap guru meditasi Anda. Maksudnya terhadap guru. Nah, jadi objek meditasi pun Anda harus betul-betul respect. Ya, artinya ya saya lagi latihan misalnya anapanasati, ya udah saya harus berusaha mengingat objek ini dengan baik. Nah, itu Anda respect napas Anda seperti kepada seorang guru, dikatakan seperti itu. Ya, dan juga misalnya progresnya lambat, bisa dikatakan ya, harus menyemangati diri sendiri, jangan cepat bosan, ya. Anda harus menyemangati diri sendiri, tenang saja, saya bisa kok, tenang saja, saya bisa melakukan ini gitu. Sabar. Nah, terus menyemangati diri sendiri supaya Anda tidak jadi bosan, ya. Nah, terus juga karena ada komunitas, jadi ya keuntungannya seperti itu. Ya, Anda lihat teman-teman yang lain bersemangat, ya Anda juga akan tetap ke bawah. Anda lihat teman-teman yang lain masih meditasi, ya mau nggak mau Anda juga meditasi pada akhirnya. Nah, ini keuntungan retret sesungguhnya. Jadi komunitas akan membawa atau teman-teman yang baik. Nah, bisa juga Anda ya misalnya kalau memangnya diperlukan, Anda bisa berdiskusi sama mereka yang memang sadanya kuat, wirianya kuat, gitu, seperti itu. Nah, Anda harus melakukannya dengan penuh keyakinan dan kegembiraan, ya. Minimal tenang, equanimity, dan istilahnya jangan menyerah terus, ya, selama 1 minggu ke depan Anda berusaha dengan tekun untuk hanya mengamati objek meditasi Anda, karena sekali lagi tidak semua orang punya kesempatan untuk mempraktekkan Dhamma. Ya, tidak semua orang punya kesempatan, dan saat ini di tempat ini ya Anda yang punya kesempatan. Ya, itu makanya bisa mempraktekkan Dhamma dengan baik itu suatu hal yang jarang didapat. Tidak semua orang punya kesempatan, dan juga sekali lagi dengan pengetahuan tentang hukum karma penting, ya, supaya apa yang Anda lakukan itu menjadi 3 akar atau tihetuka. Ya. Nah, yakin terhadap apa yang Anda lakukan, pengertian terhadap hukum karma itu juga perlu diperkuat. Ya, itu cara. Bante, maaf tadi. Ya, nge-lag. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu pengertian dasar tentang bagaimana dengan pelaksanaan sila dan juga dengan pelaksanaan meditasi Anda bisa menghasilkan karma baik yang besar. Ya, dan ketika Anda menghasilkan karma baik yang besar, ini akan sangat bermanfaat. Tapi sekali lagi proses itu Anda jangan analisa terlalu jauh, ya. Ya, Anda lakukan saja dengan baik, dengan penuh ketulusan. Anda hayati pelaksanaan sila dan meditasi Anda, itu akan menghasilkan karma baik
yang besar. Nah, tapi jangan terlalu dianalisa bagaimana nih. Nah, lepaskan saja, jalankan saja dengan baik. Ya, itu pasti akan menghasilkan yang tadi Bante sebutkan. Ya, oke. Nanti akan mulai untuk menjelaskan bagaimana latihan Anapanasati. Share screen-nya cukup jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, Bante. Jelas ya. Oke. Ya, ini kali ini Bante akan menjelaskan tentang meditasi Anapanasati ya, perhatian penuh pada pernapasan, mindfulness of breathing. Ini adalah salah satu objek meditasi yang Buddha ajarkan, dan semua sama-sama Buddha mencapai pencerahan dengan memakai misalnya basicnya adalah Anapanasati. Ya. Dan ini sangat digunakan oleh semua sama-sama Buddha untuk mencapai pencerahan. Ya. Dan Anapanasati ini bisa dikatakan objek meditasi yang umum dan cocok untuk semua karakter. Ya, cocok untuk semua karakter. Dan kelebihan dari Anapanasati ini, kalau objek yang lain selain ini kita perlu meng-create, ya, menciptakan objek meditasinya. Tapi kalau untuk Anapanasati kita tidak perlu meng-create-nya, ya, karena nafas itu sendiri sudah kita bawa-bawa, ya, ada sama kita semenjak kita lahir, ya. Jadi kita tidak perlu meng-create-nya, hanya perlu menyadarinya saja, nafas itu dengan baik. Ya, itu salah satu kelebihannya ya, keuntungan atau kemudahan dari Anapanasati, meditasi Anapanasati. Dan meditasi Anapanasati ini salah satu dari 40 objek meditasi yang Buddha ajarkan, ya, yang tergolong dalam samatha, ya, tergolong dalam samatha. Dan ini akan sangat baik untuk pembentukan fondasi untuk berlatih wipasana gitu. Jadi samatha wipasana ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan, ya. Seperti yang Buddha katakan dalam Samadhi Sutta, samading bikawe baweta samahito bikawe biku yata butang pajanati. Ya, para biku perkuatlah konsentrasi. Dengan konsentrasi, seorang biku mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya atau sebagaimana adanya. Nah, ini. Jadi, intinya di sini adalah perkuat konsentrasi. Ketika Anda mempunyai konsentrasi yang kuat, Anda akan bisa memahami, mengerti dengan sesuai dengan kenyataannya atau sebagaimana adanya. Artinya di sini Anda akan bisa memahami Dhamma sebagaimana adanya, atau Anda bisa memahami Dhamma, menembus Dhamma, merealisasi Dhamma, melihat sebagaimana adanya. Nah, kata kuncinya adalah dengan konsentrasi. Ya, dengan konsentrasi, seseorang akan bisa ke sana. Seperti itu. Nah, tujuan bermeditasi yang Buddha ajarkan adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran, ya, untuk menembus dan merealisasi kebenaran dengan melatih pikiran, ya, bukan untuk mengontrol pikiran. Jika Anda berhasil melatih pikiran, maka secara tidak langsung juga akan mengontrolnya. Jadi pikiran yang terlatih akan berbeda dengan pikiran yang tidak terlatih. Seorang yang sukses dalam melatih pikirannya akan mampu mengetahui dan melihat kebenaran Dhamma sebagaimana adanya. Mengetahui dan melihat Dhamma adalah jalan untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu nibbana atau tanpa kematian. Bagaimana caranya untuk bisa melihat Dhamma, mengetahui Dhamma itu, ya? Dengan memperkuat konsentrasi. Sekali lagi, dengan memperkuat konsentrasi. Lalu bagaimana bisa, ya, dengan konsentrasi bisa ke sana? Nah, karena pikiran yang terkonsentrasi dengan baik akan menghasilkan cahaya yang sangat terang, kuat, dan bertenaga. Nah, dengan bantuan cahaya yang terang, kuat, dan bertenaga tersebut, maka seseorang dapat mengerti sesuai dengan kenyataannya
sebagaimana adanya. Mengerti dhamma di sini. Nah, seperti itu. Dan sudah banyak yang membuktikan hal tersebut. Lalu bagaimana memperkuat konsentrasi? Dengan melatih pikiran yang tidak terlatih menjadi terlatih. Terlatih bagaimana? Terlatih memegang satu objek saja, yaitu objek meditasi. Nah, pikiran orang pada umumnya ya tidak terlatih memegang satu objek, terbiasa memegang banyak objek berganti-ganti. Ya, pikiran yang tidak terlatih mengarahkan kita pada penderitaan. Buddha mengatakan tidak ada hal lain yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Dan juga Buddha tidak melihat apapun yang lebih baik atau bermanfaat selain pikiran yang terlatih. Ya. Pikiran yang terlatih memegang satu objek disebut pikiran yang terkonsentrasi. Ya. Pikiran yang terkonsentrasi. Oke. Nah, jadi apa itu konsentrasi? Konsentrasi artinya keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Itu dibilang konsentrasi atau ekagata. Ya. Nah, bagaimana untuk memperkuat konsentrasi? Memperkuat konsentrasi berarti Anda harus memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran pikiran pada objek meditasi saja secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Jadi pengertian konsentrasi dan memperkuat konsentrasi ini Anda harus bisa terjemahkan dengan baik, ya, karena ini penting. Ya, sekali lagi, konsentrasi itu keterpusatan pikiran, kesadaran pada satu objek. Jadi ketika Anda bisa fokus pada satu objek, nah, berarti Anda sudah ada konsentrasi. Ya, Anda bisa mengamati objek dengan baik, satu objek, yaitu sudah terbentuk konsentrasi. Jadi keterpusatan pikiran atau kesadaran pada satu objek. Nah, untuk memperkuatnya, memperkuat konsentrasi, Anda harus memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja terus-menerus ya, dalam jangka waktu yang lama. Jadi di sini memperkuat persepsi memperkuatnya ini bukan kita menambahkan tenaga untuk langsung menggenggam objek itu sendiri atau mencengkram objek itu sendiri, bukan. Itu artinya effortnya terlalu berlebihan, wirianya berlebihan. Jadi caranya untuk memperkuatnya dengan terus memusatkan, menempatkan, mempertahankan kesadaran atau pikiran pada objek meditasi saja terus-menerus, continuously for the longer time. Ya, itu cara untuk memperkuat konsentrasi, ya, continuously for the longer time. Seperti itu. Jadi misalnya Anda duduk 1 jam, ya Anda bisa pegang nafas Anda selama 1 jam. Itu yang terbaik. Ya, Anda duduk 5 menit, misalnya Anda bisa menjaga kesadaran Anda di nafas dan mempertahankan kesadaran Anda di nafas selama 5 menit. Itu juga baik, 100% gitu ya. Seperti itu. Jadi pola ini harus Anda ketahui bahwa ketika Anda sudah bisa melihat nafas dengan baik, ya Anda bisa mengetahui nafas dengan baik, Anda bisa menyadari nafas dengan baik. Berikutnya Anda harus mempertahankannya. Ya, Anda harus terus mempertahankannya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama selama Anda duduk atau melakukan meditasi. Ya, itu. Nah, yang dibilang pengertian konsentrasi dan memperkuat konsentrasi. Nah, di sini juga konsentrasi dikatakan juga keadaan mental yang menyatu dengan kuat pada satu objek. Karakteristiknya tidak mengganggu, fungsinya mengurangi gangguan, manifestasinya tidak goyah, sebab terdekatnya gembira atau bahagia. Nah, ini penting juga Anda harus bisa perhatikan, dengan bahagia pikirannya menjadi terkonsentrasi. Ya. Nah, jadi Anda harus bermeditasi dengan bahagia, bisa dikatakan. Jadi ketika Anda ada rasa khawatir, gelisah, takut, Anda harus atasi itu. Anda harus lawan atau Anda alihkan.
Meditasi adalah latihan pikiran dengan menempatkan atau memusatkan pikiran atau kesadaran pada objek meditasi. Semakin kita melatih pikiran, semakin kita melatih pikiran akan menjadi semakin bahagia. Nah, meditasi adalah latihan untuk diri sendiri. Karena terus menyadari, mengingat, mengetahui nafas, maka pikiran Anda terpusat pada napas masuk atau napas keluar. Oleh karenanya, konsentrasi terbentuk berkembang menjadi kuat. Memperkuat konsentrasi berarti memperkuat batin yang terpusat, yang fokus pada satu objek terus-menerus tanpa terputus dalam jangka waktu yang lama. Itu pengertian dari konsentrasi dan bagaimana memperkuat konsentrasi. Ya, lalu saya akan masuk dalam anapanasati. Anapanasati, perhatian penuh pada pernapasan. Terdiri dari 3 kata, ana, apana, dan sati. Ya, ana sendiri itu napas masuk, apana itu napas keluar. Nah, sati banyak pendekatannya secara arti ya. Bisa menyadari, bisa mengingat, mengetahui, ya itu bisa juga bisa dikatakan lagi tidak berpindah-pindah, tidak menjauh dari objek, tidak lupa terhadap objek, memegang dengan mantap, tidak bergerak, tidak bingung, menjaga pikiran antara pikiran dan objek, dan juga mengarahkan atau menghadapi objek. Jadi kalau kita artikan secara harfiahnya, anapanasati itu artinya menyadari, Anda harus menyadari napas masuk dan napas keluar, Anda harus mengingat napas masuk, napas keluar, Anda harus mengetahui napas masuk, napas keluar, ya tidak berpindah-pindah dari napas masuk dan napas keluar, tidak menjauh dari napas masuk dan napas keluar. Anda harus tidak lupa juga terhadap objek napas masuk dan napas keluar, harus juga memegang mantap napas masuk dan napas keluar. Anda tidak harus bergerak perhatiannya terhadap napas masuk dan napas keluar, dan juga tidak bingung. Ya, Anda harus berusaha tidak bingung antara napas masuk dan napas keluar, menjaga antara pikiran dan napas masuk dan napas keluar, dan mengarahkan atau menghadapi objek napas masuk dan napas keluar. Ya, Anda harus berusaha ke sana. Nah, semua oke, semua masuk pengertian dasarnya ya. Seperti itu. Tinggal mana Anda yang cocok, Anda bisa terapkan kepada Anda. Jadi apa yang harus dilakukan? Hanya mengamati saja, seperti penjaga gerbang. Ya, dibilang sati sampajana, menyadari prosesnya agar memahami atau mengerti proses tersebut. Bukan untuk mengatur, bukan untuk mengontrol, bukan untuk mengubahnya. Ya, tanpa keinginan, tanpa ekspektasi, tanpa kemelekatan. Keinginan dan ekspektasi akan menyebabkan kita mengerahkan usaha yang berlebihan pada saat berlatih. Dan kita akan menghadapi banyak kesulitan karena usaha berlebihan tersebut. Ya. Nah, jadi Anda harus bernapas secara alami, natural, dengan pikiran yang tenang, mengarahkan, menempatkan kesadaran atau pikiran ke objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Dan mempertahankan kesadaran atau pikiran tersebut pada objek meditasi, yaitu napas masuk dan napas keluar. Ya. Anda mengarahkan dan juga mempertahankannya. Nah, biarkan usaha berkembang dengan stabil. Jangan terburu-buru, ya, jangan langsung Anda langsung pegang. Ya. Ketika Anda sudah bisa mengarahkan, Anda bisa menempatkan kesadaran Anda ke nafas, Anda harus pertahankan kondisi tersebut lagi, dan lagi. Biarkan usaha berkembang dengan stabil. Ya. Bagi pemula, di awal meditasi, ketika bernapas masuk, Anda bisa catat masuk. Ketika bernapas keluar, Anda bisa catat keluar. Nah, ketika sudah terbiasa dengan nafas, Anda hanya mengamati saja, bisa mengamati saja tanpa mencatatnya. Ya. Nah, jadi juga Anda harus menyadarinya dan penuh perhatian. Menyadarinya dan penuh perhatian.
dengan menyadari, mengamati nafas secara alami, dengan pikiran yang tenang dan penuh perhatian, sebisa mungkin untuk melatih batin agar dapat bersama dengan objek meditasi, yaitu nafas masuk dan nafas keluar, secara terus-menerus. Ya. Seperti itu. Nah, orang pada umumnya sejak lahir bernapas tanpa menyadarinya, tanpa perhatian sampai dengan sekarang. Nah, latihan meditasi, Anda harus bernapas secara alami, menyadarinya, dan penuh perhatian. Ya. Jadi bedanya orang biasa dan meditator. Orang biasa dari lahir sampai sekarang mungkin sampai dengan mati, ya dia tidak menyadari napasnya. Ya, makanya mereka dibilang ya kita di luaran lah bisa dibilang kita bernapas hanya untuk menuju kematian. Kita bernapas hanya untuk menuju kematian. Tapi latihan meditasi, bernapas secara alami, menyadarinya, dan penuh perhatian. Nah, di sini hanya satu kata yang berbeda. Yang orang biasa tidak menyadari. Meditator harus menyadari. Nah, makanya meditator yang berlatih mengamati nafas, kalau dia dengan baik, bisa dengan baik melakukannya, mereka menyadari nafas, mengamati nafas, atau bernapas untuk menuju tanpa kematian. Nah, itu. Jadi perbedaannya ya. Makanya Anda harus ingat nafas masuk, ingat nafas keluar. Selalu ingat nafas masuk dan ingat nafas keluar. Lalu bagaimana memulai memulai latihan meditasi ya? Anda bisa lakukan dengan posisi duduk ya. Duduk ya. Duduk bersila, itu adalah posisi terbaik. Duduk senyamannya Anda ya. Senyamannya Anda. Ya bisa ya ada yang nyaman half lotus, ada yang tidak, ya oke. Nah, tapi Bante sarankan sih tidak di ini ya. Artinya kakinya tidak saling timpa, tidak saling tindih. Ini mungkin untuk jangka panjang lebih baik ya kondisinya. Tapi ya bebas kalau memang Anda nyamannya bagaimana, silakan. Nah, juga badan tegak, rileks dan tidak tegang. Ya, leher dan kepala juga tegak, tangan di atas pangkuan, ya bisa kiri atau kanan yang di atas, atau telapak tangannya menyentuh lutut Anda, silakan. Ya, bebas. Nah, tutup mata Anda atau pejamkan mata Anda, lalu arahkan kesadaran atau pikiran ke daerah sekitar lubang hidung ya atau di atas bibir. Ya, arahkan sekitar sini. Ini adalah area pengamatan nafas Anda. Ini adalah area pengamatan nafasnya, upper lip and nostril, end of nostril. Jadi di sekitar hidung dan di atas bibir, ya. Atau dimanapun Anda merasakan napas dengan jelas. Ketika misalnya Anda tutup mata, misalnya Anda bisa lihat napas, Anda bisa menyadari napas dengan jelas ya. Saat itu, oke, amati di sana, lalu pertahankan kesadaran atau pikiran Anda pada napas tersebut. Ya, ada meditator yang seperti itu. Jadi ketika tutup mata, dia tidak perlu untuk mengarahkan kesadarannya ke area sekitar lubang hidung atau di atas bibir. Nah, oke, lanjutkan di sana. Kalau Anda bisa, ya Anda juga bisa. Ada juga yang bisa mengarahkan kesadarannya ke area sekitar lubang hidung dan di atas bibir. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, oke. Nah, Anda akan melihat napas menyentuh area pengamatan nafas atau titik sentuh yang dibilang touching point. Ya, di sini fokus pada napasnya, bukan sentuhannya. Ya, fokus pada napasnya, bukan sentuhannya. Objeknya adalah nafas, bukan titik sentuhnya. Ya, beda orang mungkin beda titik sentuh yang jelas. Jadi ketika Anda mengamati napas, ya akan ada banyak sentuhan yang Anda akan lihat. Nah, tapi bukan sentuhan itu yang Anda amati, tapi nafas yang menyentuh di sana yang Anda harus amati. Jadi nafasnya, bukan touching point-nya yang dijadikan objek meditasi Anda atau yang diamati. Oke? Nah,
Pada saat napas masuk, tahu sedang bernapas masuk. Pada saat napas keluar, tahu sedang bernapas keluar. Ya, tidak mengikuti nafas ke dalam atau keluar tubuh Anda. Juga tidak memperhatikan sifat alami atau karakter dari napas, yaitu panas, dingin, keras, lembut, dan sebagainya. Juga tidak memperhatikan sifat alami secara umum, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Juga tidak memperhatikan berbagai bentuk atau warna. Untuk saat ini, tidak memperhatikan dulu berbagai bentuk atau warna yang Anda lihat atau fenomena yang Anda lihat selama meditasi. Anda abaikan saja untuk saat ini. Ya. Lalu ketika sedang mengamati napas, pikiran lain muncul, maka harus disadari dengan cepat. Jangan memperhatikannya, jangan mengikutinya. Kembali ke napas dengan lembut dan tetap tenang tanpa tertarik pada pikiran-pikiran tersebut. Ya. Kapanpun ketika pikiran mengembara, bawa kembali dengan tenang ke nafas. Jangan kecewa atau gelisah pada saat pikiran mengembara. Anda harus tetap tenang dan kembalikan ke napas dengan baik. Ya. Jika pikiran muncul terlalu kuat dan sering, gunakan metode hitung. Ya, 1 sampai 8 berulang kali. Ya. Hitung minimal 5, maksimal 10. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, Anda hitung misalnya, tahu napas masuk, tahu napas keluar, hitung 1. Tahu napas masuk, napas keluar, hitung 2. Tahu napas masuk, tahu napas keluar, hitung 3. Sampai dengan 8. Masuk, keluar, 1, masuk, keluar, 2, masuk, keluar, 3, masuk, keluar, 4, sampai dengan 8. Lalu kembali lagi ke 1. Kembali lagi ke 1, 1 sampai 8, 1 sampai 8, terus diulang-ulang seperti itu, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Nah, kalau hitungannya berantakan, Anda ulang lagi menghitungnya dari awal. Artinya nggak sinkron antara hitungan dan nafas Anda ya. Nah, jadi Anda kembalikan lagi ke 1, mulai lagi dari awal. Ulang lagi dari 1 terus sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Nah, Anda menghitung sampai pikiran terkendali dengan tenang pada napas. Ya. Setelah pikirannya tenang, Anda bisa berhenti hitungnya dan hanya memperhatikan napas saja. Jadi di sini metode menghitung ini digunakan kalau Anda tidak bisa mengatasi pikiran yang terlalu liar. Ya. Ya, kalau Anda tidak bisa mengatasi pikiran yang terlalu liar. Kalau pikirannya masih bisa diatasi, Anda tidak perlu menghitung. Tergantung kebutuhan makanya. Kalau memang terlalu liar, ya Anda bisa pakai menghitung. Supaya pikiran Anda juga sibuk hanya dengan menghitung nafas itu sendiri. Lebih baik sibuk menghitung nafas daripada sibuk mengikuti pikiran yang liar tersebut. Ya, itu. Jadi dilawan dengan menghitung. Ya. Lalu juga ketika sedang duduk bermeditasi, kaki mulai terasa tidak nyaman, ya, kebas, kesemutan atau sakit. Nah, usahakan di awal tetap fokus pada nafas Anda. Usahakan di awal tetap fokus pada nafas Anda. Ya, kalau tidak bisa atau itu justru mengganggu konsentrasi Anda, ganti posisinya secara pelan-pelan. Ya, Anda bisa mengganti posisinya pelan-pelan. Tetap penuh perhatian dan berusaha fokus pada nafas. Ya, jadi kalau sakit sekali atau Anda udah nggak tahan, jangan diamati sakitnya. Ya, Anda tetap fokus di nafas. Kalau Anda mau ganti posisinya pelan-pelan. Ya, supaya tidak mengganggu meditasi yang lain, meditator yang lain ya. Diusahakan ya diminimalkan suaranya. Caranya pelan-pelan, tetap perhatiannya pada nafas ya. Tetap perhatian dan berusaha fokus pada nafas saja. Terus seperti itu. Anda bisa mengganti posisinya senyaman Anda. Ya, senyamannya Anda bisa kakinya dilipat satu ke belakang ya atau bagaimana terserah, bebas senyamannya Anda.
Atau setelah Anda lipat satu ke belakang, Anda sudah merasa nyaman, hilang, Anda kembalikan lagi ke posisi bersila, juga nggak masalah. Yang penting adalah Anda bisa fokus dengan baik, dengan nyaman. Itu target kita sekarang. Ya, jadi di sini ketika rasa sakitnya muncul, jangan perhatikan, jangan switch your awareness to that pain feeling, ya, painful feeling. Jadi jangan istilahnya alihkan kesadaran Anda untuk mengamati rasa sakit tersebut. Anda harus kembalikan ke misalnya Anda tetap berusaha fokus pada satu objek. Nah, karena kita saat ini sedang memperkuat konsentrasi. Yang Bante bilang di awal, konsentrasi itu adalah keterpusatan pikiran pada satu objek. Rasa sakit itu bukan objek meditasi Anda. Kalau Anda mengamatinya, berarti Anda sudah lari dari objek meditasi Anda. Berarti konsentrasinya tidak ada. Seperti itu. Ya, jadi Anda harus kembalikan dengan baik, atau Anda harus bertahan dengan baik hanya di objek meditasi saja. Nah, dengan begitu konsentrasi Anda akan kuat, akan berkembang dengan baik. Ya, berusaha. Oke, pada saat meditasi jalan pun fokus pada nafas. Anda berusaha fokus pada nafas, bukan sentuhan atau langkah kaki. Ya, jadi di sini untuk terus berkesinambungan, ya, untuk terus menjaga memperkuat konsentrasi secara berkesinambungan. Jadi pada saat meditasi jalan pun Anda hanya mengamati nafas saja, berusaha untuk mengamati nafas saja, ya, supaya kesinambungannya, continuously-nya itu dapat, ya, dan berjalan tidak cepat atau juga tidak lambat. Jadi Anda berjalan normal saja, berjalan biasa saja, nah, tapi tidak cepat juga tidak lambat, ya, dan perhatian Anda tetap di nafas. Anda berusaha perhatian di nafas, dan pada saat meditasi berjalan, ya, Anda bisa dengan mata terbuka, ya, mata terbuka Anda sambil berjalan cari posisi yang berjalannya yang aman, ya, tidak banyak gangguan, ya, minimal 10 langkah, minimal 10, ya, maksimal mungkin 15 langkah, minimal 10 sampai 15 langkah lah, kisaran langkah itu, ya, Anda bisa cari tempat, cari posisi, ya, senyamannya Anda, tapi yang aman, tidak banyak gangguan. Ya, sekali lagi, ketika saat berjalan, usahakan hanya fokusnya di nafas saja, sebisa mungkin. Memang tidak akan sebaik waktu meditasi duduk, tapi ya nggak ada masalah. Anda harus coba, karena ini Anda akan mendapatkan pengalaman yang baik. Ya, Anda akan bisa membedakan nantinya. Nah, jadi berusaha untuk tetap fokus di napas pada posisi duduk, berjalan, berdiri, atau berbaring. Ya, jadi di sini selama retreat di center, ya, Anda, karena kita berkomitmen untuk, ya, memperkuat konsentrasi, ya, jadi posisi apapun yang Anda lakukan, Anda berusaha hanya mengamati nafas saja. Duduk, berjalan, berdiri, ataupun berbaring selagi dia tidak terlelap. Jadi selama belum tertidur, usahakan be your breath. Always be your breath. Terus selalu bersama dengan napas Anda. Ya. Jadi hanya fokus atau memperhatikan napas kapanpun, dimanapun, sebisa mungkin, ya. Jangan dipaksa juga. Pokoknya sebisa mungkin memperhatikan napas kapanpun, dimanapun, dan present momennya atau saat ininya atau saat kekiniannya hanya menyadari nafas saja. Hanya menyadari nafas saja. Oke, hanya menyadari nafas saja. Nah, yang perlu diperhatikan pada saat berlatih Anapanasati, apapun sensasi di tubuh, fenomena apapun yang muncul, diabaikan. Maka diabaikan dan tetap fokus di nafas, karena itu bukan objek meditasi Anda, ya. Jadi apapun sensasinya, apapun fenomenanya yang muncul,
abaikan. Jangan dianalisa lebih lanjut. Jangan ditanya apalagi nih, kenapa ini ya. Seperti itu. Cut itu semua, abaikan dengan baik ya, dan tetap fokus di napas dengan tenang ya. Fokus di mana Anda merasakan napas. Tidak ada tempat lain pada saat kita merasakan napas masuk dan keluar selain di sekitar lubang hidung sesungguhnya. Tapi nggak ada masalah ya. Jadi ketika Anda merasakan napas ya fokus saja di sana. Setelah beberapa saat fokus pada napas, kita seperti merasakan napas di tempat lain, bisa di atas, di bawah, atau kiri atau kanan. Apabila kita yakin bahwa kita fokus pada napas, maka lanjutkan saja. Ya, lanjutkan seperti itu. Ya. Nah, itu yang harus Anda perhatikan pada saat berlatihan Napanasati. Nah, bagaimana mengetahui seorang meditasi seorang sudah meningkat? Ya, ini indikatornya bisa Anda perhatikan ya. Ketika dapat melihat nafas terus-menerus dengan mudah dan tanpa adanya pikiran. Anda berusaha ke sana, berusaha mengamati, mengetahui nafas terus-menerus dengan mudah, ya, continuously, effortlessly, ya. Jadi terus-menerus dengan mudah, effortlessly, dan tanpa adanya pikiran. Nah, bisa juga ketika terasa lepas dan nyaman, artinya Anda mengamati napasnya dengan lebih plong, gitu, lepas dan nyaman. Terus ketika merasa bahagia dan gembira dan juga senang. Kebahagiaan dalam pikiran juga menentukan Anda bisa konsentrasi atau tidak. Ketika dapat melihat cahaya atau ketika dapat melihat nimitta. Nah, ini indikator-indikatornya ya. Nah, kemampuan atau kemahiran yang harus diperhatikan dalam meditasi adalah bagaimana mengetahui bagaimana untuk fokus, juga mengetahui bagaimana untuk menjaga pada saat fokus, dan mengetahui bagaimana untuk memperpanjang atau meningkatkan fokus Anda. Nah, itu kemampuan atau kemahiran yang perlu diperhatikan dalam meditasi. Ya. Seperti itu dari Bante petunjuknya untuk hari ini. Ya, rasanya cukup ya, cukup jelas ya, cukup jelas penjelasan dari Bante. Ya, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ada pertanyaan, Bante. Silakan. Yang saya mau tahu, sering muncul di pikiran saya itu, kenapa ya objek meditasi itu nafas ya, itu menjadi bisa membentuk konsentrasi? Karena gini, saya mikirnya gini, kenapa bukan yang lain gitu? Misalnya kalau kita lagi mikirin nasi campur gitu. Nasi campur gitu. Kenapa itu tidak bisa konsentrasi gitu? Kenapa hanya nafas? Oke, nah memang semua bisa sebenarnya. Semua bisa dijadikan objek konsentrasi. Ya, yang seperti Bu Lili bilang, bisa konsentrasi ke satu hal, misalnya nasi campur, itu pun bisa dijadikan objek meditasi sebenarnya. Cuman Buddha menetapkan hanya 40 objek meditasi ini yang membawa manfaat. Nah, tapi Buddha hanya menetapkan 40 objek meditasi ini saja untuk samatha yang membawa manfaat. Anda ingat, Buddha menggenggam daun dari hutan, ya kan? Banyak daun di hutan belantara, tapi hanya segenggam saja yang saya ambil. Nah, yang segenggam inilah diibaratkan inilah Dhamma. Inilah Dhamma yang bermanfaat untuk membebaskan diri kita dari penderitaan. Artinya ada ilmu pengetahuan, ada istilahnya hal-hal lain yang di luar sana. Gitu. Tapi hanya ini yang di genggaman tangan Buddha inilah yang bermanfaat. Hanya Dhamma inilah yang bermanfaat. Sama seperti itu juga. Semua bisa dijadikan objek meditasi, tapi ya hanya dari 40 objek itulah salah satunya nafas lah yang akan bermanfaat untuk
untuk membawa kita terbebas dari penderitaan itu, Bu. Ya. Jadi ada yang namanya sama-samadi, ada yang namanya mica samadi, ya kan? Sama-samadi itu konsentrasi benar. Ada yang namanya konsentrasi salah, itu juga ada. Kira-kira seperti. Bisa beri contoh nggak, Bante, konsentrasi Contohnya, yang salah? konsentrasi yang salah, misalnya pencuri, dia pun harus berkonsentrasi kan terhadap objek curiannya kan. Nah, itu juga konsentrasi. Dia harus fokus gitu kan. Nah, itu mica samadi. Kira-kira begitu. Oke. Bante, kalau saya ada pertanyaan, Bante. Ya. Kalau kita udah dalam kondisi yang tenang kan nafas makin halus ya, Bante. Jadi kita terus harus berusaha untuk menyadari nafas itu ya, Bante. Ya, betul. Jadi pada saat kondisi nafasnya sudah halus, Anda harus lebih tenang. Ya, Anda harus lebih tenang dan lebih sabar. Ya, Anda harus menjaga nafas halus tersebut dengan baik, dengan pikiran yang tenang dan sabar. Jadi Anda harus berusaha untuk harmonis dengan nafas halus tersebut. Jadi nafasnya tidak perlu dirubah untuk menjadi lebih kasar lagi atau lebih jelas lagi, enggak. Nah, Anda harus imbangin nafas halus tersebut. Ya, artinya di sini mindfulness Anda harus lebih terbiasa untuk mengamati nafas halus tersebut. Gitu. Ya, kuncinya tenang dan sabar dan harmonis dengan keadaan tersebut ya. Be harmony, be harmony with it, bisa dikatakan. Oke, makasih Bante. Ada lagi yang lain? Oke. Dengar nggak? Oke, silakan Pak. Oke. Suaranya Anda dengar. 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 Suaranya enggak ada, Anda. Silakan. Ya, bagaimana kita bisa mengamati napas kita dengan batin kita, Bante? Dengan melihat bagaimana kita melihat napas itu dengan batin kita? Oh, bagaimana? Nah, ini yang Anda nggak perlu analisa lebih lanjut, Pak. Biarkan aja prosesnya berjalan. Jadi ketika Anda tutup mata, nah mata daging ini memang nggak akan bisa melihat nafas lagi, karena nafas itu objek pikiran. Ya, nafas itu objek pikiran. Di sini konsep melihat bukan seperti mata biasa, mata daging ini melihat sesuatu. Ya, konsep melihat nafas ini, makanya Bante bilang mengetahui, melihat, menyadari. Nah, itu seperti itu. Jadi ketika Anda bisa aware of your breath, ya itu sudah oke. Ketika Anda sudah istilahnya bisa mengetahui knowing your breath, itu juga oke. Ketika Anda feel your breath, yaitu juga Anda merasakan nafas Anda, itu juga oke. Jadi yang Anda perlu lakukan adalah saat itu pertahankan ke sana. Artinya kesadaran Anda jaga di sana untuk Anda mengetahui, merasakan, melihat dalam tanda kutip nafas Anda. Karena balik lagi, nafas itu objek pikiran, bukan objek mata. Jadi melihatnya dengan mata kebijaksanaan, with your wisdom eye. Kira-kira begitu. Jadi analisa Anda tentang bagaimana bisa pikiran melihat nafas. Ya, buktikan saja. Tutup mata, arahkan aja kesadaran di situ. Ketika Anda merasakan, ketika Anda mengetahui ada nafas, gerakan nafas, udah, stay with it. Itu yang dibilang knowing the breath. Itu yang dibilang aware of the breath. Kira-kira begitu ya, Pak?
Terima kasih Bante. Oke. Anda harus yakin ya Pak. Bante. Yang sebelah kiri Bu Lili. Sebelah kiri Ibu. Ah. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Lanjut aja, Bunda. Bante, Ya. masih related dengan pertanyaan yang tadi, mengamati atau dibilang melihat ya. Ya. Walaupun saya tidak konsentrasi untuk membayangkan, Ya. tapi kalau waktu meditasi itu sepertinya saya itu melihat, sepertinya saya itu duduknya itu bukan straight, bukan gini, tapi sepertinya begini. Saya sepertinya melihat diri saya itu sedikit dari kiri gitu. Walaupun saya nggak fokus untuk itu, tapi kenapa itu rasanya seperti itu ya, Bante? Itu adalah bagian dari awareness kita, part of awareness. Ya. Jadi bagian dari awareness ya, bagian dari mindfulness kita juga. Jadi bisa, itu hanya permainan pikiran. Itu hanya fenomena pikiran saat itu. Ya, jadi apapun bisa terjadi, apapun bisa muncul. Nah, saat itu Anda jangan terlalu menganalisa lebih lanjut. Saat itu ketika Anda tahu nafas, udah diam saja di napas Anda dengan baik. Amati saja di napas Anda dengan baik. Nanti akan berubah lagi fenomena itu. Ya, jadi bisa saja Anda seperti lihat dari depan, ya case Anda lihat dari samping. Ada yang lihat dari depan. Ada lihat dari samping kiri, ada yang lihat juga dari atas. Jadi pengamatannya, ada yang lihat dari bawah. Nah ini makanya permainan pikiran ini luar biasa. Dia bisa melihat dari berbagai angle. Ya, seperti itu. Seperti kamera, putar-putar dia bisa. Nah, ada juga meditator, dia lihat tubuhnya di bawah, dia lihatnya dari atas. Seperti itu. Gimana bisa ini? Dia pun kaget. Oh, tapi begitu dia dibilang kemunculan yang pertama, dia mungkin kaget. Tapi setelah dikonsultasikan sama guru meditasinya cuma bilang kembalikan lagi ke nafas. Nah, begitu dia sadar itu, di sesi berikutnya itu muncul lagi, dia ingat kata gurunya hanya amati nafas, ya langsung semuanya balik ke normal lagi. Sruk, seperti itu. Jadi dia tetap mengamati napas itu. Nah itu jadi kuncinya di sini, kondisi tersebut Anda tetap tenang, amati napas saja dengan baik, everything will be fine. Kira-kira gitu. Terima kasih. Oh, jangan ada pertanyaan lagi. Maju dikit ya, biar bisa. Lagi nanti satu lagi. Oke, boleh. Sorry, Anda nggak jelas suaranya, Pak. Kenapa? Mungkin jangan terlalu genggam mikrofonnya, Pak. Sorry. Bante, saya mau tanya. Bernapas. Dengar nggak Bante? Dengar. Oke. Bernapas dengan apa? Apakah lidah kita di atas, terus kita bernapas normal seperti buka mulutnya? Jadi bernapas secara alami itu ya ketika napas masuk ya biarkan dia masuk, ketika napas keluar ya biarkan dia keluar tanpa kita harus mengaturnya atau mengendalikannya. Jadi tidak perlu juga lidahnya ditempelin ke langit-langit di mulut Anda, itu tidak perlu. Jadi masalah itu juga lidah
tidak perlu ditempelkan. Dan juga gigi ya. Gigi juga jangan Anda katupkan gini ya. Jadi agak longgar, jadi ada jeda giginya itu, gigi Anda. Jadi tidak ditempelin gitu ya. Jadi ada jedanya. Itu pun diperlukan. Jadi untuk bisa mengamati atau mendapatkan napas alami, pikiran Anda harus tenang, Pak. Kalau pikiran Anda tenang, Anda akan bisa merasakan napas alami. Seperti itu. Jadi ketika pikiran tenang, lalu Anda arahkan kesadaran Anda di napas, nah itu napas alami. Kira-kira seperti itu. Ya, Anda bisa coba. Nanti akan kita lihat bagaimana ininya. Oke? Kebiasaan saya setengah buka, terus Oke. lidahnya ke atas, nafas itu lebih halus, Bante. Itu namanya kontrol, bukan, Bante? Kalau dia berkembang dengan sendirinya, rasanya itu bukan mengontrol juga. Nah, tapi saran Bante sih lidahnya nggak perlu dinaikin aja ke atas. Itu kalau di dalam salah satu sutta, lidah yang dinaikkan ke atas itu kalau pikirannya terlalu liar dan kita udah kewalahan untuk berkonsentrasi. Itu salah satu cara. Jadi cara bertekad. Ya, tapi kalau misalnya masih bisa pikiran kita under control, ya oke, biasa saja gitu. Ya, jadi kalau Anda bisa, lidahnya jangan ditempelkan ke atas, ya biasa saja, dan ya Anda amati saja napas dengan baik. Nah, nanti mungkin Anda akan bisa dapat napas alami. Oke. Terima kasih, Bang. Oke. Lagi. Mungkin ada satu yang terakhir ya Bante ya. Oke, Boleh silakan. satu lagi yang terakhir. Oke. Ini apa? Kan kita ada wandering thought ya, Ya. Bante. Ya. Saya perhatiin ya, wandering thought saya itu kadang saya cepet tahu, jadi cepet tarik balik. Ya. Tapi kadang lama gitu, nggak ketahuan, kebablasan agak lama jauh gitu. Baru balik lagi gitu. Itu bagaimana ya Bante bisa supaya kita bisa terus memperpendek wandering thought-nya itu? Karena nggak tahu. Bu Lili. Hah? Jam terbang. Semakin Anda mahir, Anda akan bisa memperpendek durasi wandering thought-nya itu. Itu normal. Jadi di sini intinya lagi perkuat kualitas konsentrasi Anda dan kualitas mindfulness Anda. Satinya diperkuat karena sati itu kan fungsinya mengingat nafas. Ya, jadi semakin satinya kuat, Anda akan semakin ingat nafas. Kalau ingat nafas, otomatis yang pikiran mengembara itu, yang wandering thought itu, ya Anda bisa abaikan atau minimal Anda bisa tekan. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, selama ini kita di retret. Sorry. Suaranya enggak jelas, Bu. Enggak ada suara. Mendingan nggak Bante? Oke. Oke. Jadi selama kita di retret ini ya, Bante sarannya bagaimana? Maksudnya kalau kita udah nggak di sesi ini, kita pergi makan, kita jalan. Always be Baiknya your bagaimana? breath. Ya, always be your breath. Any position, be with your breath. Jadi terus saja amati napas Anda dengan baik di 4 posisi. Duduk, berjalan, berdiri, dan juga berbaring selagi tiada lelap. Ya, di situ terus saja mengamati napas dengan baik. Anda berusaha mengamati napas Anda dengan baik sebisa mungkin. Itu akan menambah potensi mindfulness Anda, memperkuat sati Anda. Ya, karena
terus dilakukan lagi, dan lagi, nanti sati Anda akan terbiasa dengan napas Anda. Artinya karena dicoba lagi, artinya sanyanya kan semakin kuat kan. Anda sedang mengumpulkan persepsi napas itu lagi-lagi, dan kalau dikumpulkan lagi semakin kuat, itu akan mempermudah sati untuk mengenali napas itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi diusahakan selama di center ya hanya mengamati napas saja all the time. Anywhere, anytime. Baik. Kira-kira gitu. Sadu. Oke. Terima kasih Bante. Nah, rasanya cukup ya untuk hari ini. Ya. Oke, selamat berlatih. Ya, gunakan kesempatan ini dengan baik. Ya, semoga Anda bisa mendapatkan hal yang sesuai dengan Anda harapkan, dan semoga apa yang Anda lakukan ini bermanfaat. Oke. Sadu. Ya. Terima kasih Bante. Sebelum Bante kita bersama-sama memberikan namaskara 3 kali kepada Bante. Oke. Ya. Okasa Wandami Bante. Suki hotu nibanasa pacayo hotu. Suki hotu nibanasa pacayo. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Iwano sukang balang. Oke. Ya, nanti live ya. Ya.